Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin wa ila jami'il ulama'il ladzina ballaghuna dinal islam thumma ila jami'il ulama'il amilina wal mukhlisina fid din wa ila jami'i awliya'illahi la khafun 'alaihim wa lahum yahzanun wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barrika bahrika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan semua para alim, para ustadz, wabil khusus Imam Masjid Jami Al-Munawwarah. Dan yang saya hormati semua pengurus yayasan, ketua dan juga jajarannya, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, amirnya, ketua dan juga keanggotannya, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pengajian rutin kita. Pagi hari ini kita bisa melanjutkan kehidupan kita kembali. Pagi hari ini kita mampu untuk mengawali waktu pagi hari yang kita akan lalui ini sampai petang nanti dengan kita mendahului dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua apapun yang kita rasakan di pagi hari ini dari segala kebaikan adalah merupakan satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Tentunya kita harus mampu dan dapat untuk mensyukurinya. Semoga Allah selalu memberikan nikmatnya secara sempurna pada kita dalam hidup ini, dan kita sebagai hambanya yang selalu diberikan kenikmatan yang cukup oleh Allah, mudah-mudahan juga kita dapat untuk mensyukurinya. Agar kita selalu diberi tambahan-tambahan kenikmatan oleh Allah baik di dunia, terutama kelak nanti di akhirat, dan semoga kita selalu hidup dalam keadaan baik. Allah selalu memberikan banyak kebaikan di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Agar doa yang selalu panjatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kebaikan dunia
dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, betul-betul akan terwujud dalam hidup ini sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat terurai salam mari terus kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalunya kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan tabi'innya, serta sampai umat akhir zamannya. Semoga selalu dapat curahan rahmat barokah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita yang sekalipun bulan ini kita sudah meninggalkan bulan Rabiul Awal, kita sudah memasuki bulan Rabiul Tsani, mudah-mudahan tetap semangat rasa cinta, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga juga terus tertanam dalam diri kita ini keimanan yang kuat kepadanya, dan semoga kita juga terus bisa meningkatkan untuk membaca salawat, ya, agar salawat yang selalu kita baca di setiap saat waktu yang kita gunakan ini betul-betul nanti akan mendatangkan syafaat fi yaumil qiyamah nanti, yang akan menjadi jembatan dan kendaraan kita di hari kiamat untuk terselamatkan dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala, yang akan juga menjadi naungan kita nanti di akhirat, di padang mahsyar, di saat di sana itu kita betul-betul sangat membutuhkan pertolongan, ya, dan juga yang akan menjadi pembuka pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya akan menjadi ashabul jannah, ahli atau penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah SWT, kembali pagi hari ini kita mari melanjutkan ngaji kita, kajian kita, yaitu kitab Nasail Ibad, ya, yang pagi hari ini kami akan membacakan bab At-Thulathi, pembagian yang sepertiga daripada kitab ini, ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mulai untuk melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izatun sab'atu akhbarin wal baqi athar. Dalam bab ini, pembagian yang ketiga daripada isi kitab Nasail Ibad ini, wa fihi khamsun wa khamsuna mau'izah. Di dalamnya ini terdapat 55. Bahasanya khamsun wa khamsun, 5 dan tambah 50. Mau'izah, terdapat 55 nasihat. Mau'izah, pengingat, ya. Sab'atu akhbarin wal baqi al-athar. 7 dari 55 mau'izah yang ada di bab ini bersumber dari akhbar, khobar, ya, seperti yang kami sampaikan di awal-awal, ya. Khobar ini, ya, akhbar ini berasal dari kata khobar, berita-berita, ya. Tapi berita itu nanti pasti sumbernya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di situ tidak menyebutkan perawinya, langsung mengatakan anin Nabi, dari Nabi. Biasa yang membawa itu adalah para sahabat dan juga para tabi'in. Wal baqi asarun, sedangkan sisa daripada yang ketujuh, ya, daripada yang ke khamsun wa khamsun, ya, atau khamsatun wa khamsuna, 55, ya, sisanya daripada itu yang tujuhnya akan khabar. Sedangkan yang lainnya itu berarti yang ke-40 duanya, ini berupa asar, ya. Asar itu, ya, kalau artis secara letterlek bahasa itu, ya, jejak-jejak, ya, bekas-bekas, ya, seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang kedua itu kata Allah,
inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Kata Allah, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta, yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami juga, kata Allah, yang mencatat, menulis kan ya, ataupun mengabadikan ma qaddamun, apapun yang dilakukan oleh setiap manusia. Jadi segala bentuk perbuatan kita itu tercatat di sisi Allah, terabadikan, apapun itu, sekecil apapun perbuatan kita akan ada catatannya kan ya. Wa asarahum, dan juga bekas-bekasnya, jejak-jejak kehidupan kita kan ya. Ataupun kesan-kesan, tentunya kita hidup ini pasti meninggalkan kesan dan pesan kan ya. Pesannya ya nasihat-nasihat, kesannya ya kesan-kesan kita kan ya. Baik itu kesan-kesan baik maupun kesan-kesan yang buruk kan ya. Ya, setiap orang itu mesti ada jejak kehidupannya. Kalau dalam bahasa modernnya sekarang ini ya, setiap orang itu ada jejak digitalnya, nggak bisa dia menghindar dari kejahatan. Ada jejak digitalnya, pasti ketemu nanti kan ya. Ini maksudnya, hidup kita pun juga ada jejaknya, ada bekas-bekas kehidupannya. Ibaratkan kalau kita itu melewati sebuah jalan tuh ada bekas telapak kaki di situ. Kalau sudah ada bekas telapak kaki, mestinya orang tahu ini barusan ada orang lewat, tuh kan ya. Siapa yang lewat itu? Ya, ditelusuri itu ternyata kita. Itu namanya jejak-jejak kehidupan. Ya, semua jejak-jejak kehidupan kita ini ya pasti ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang kita lakukan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Dan kata Allah itu, dan semua segala sesuatu apapun itu dalam kehidupan dunia ini ahsaynahu, kami catat semuanya. Jadi segala perbuatan kita itu dicatat oleh Allah, ucapan kita dicatat oleh Allah. Apapun yang kita pernah ucapkan, omongkan, bicarakan kepada orang, ini dicatat oleh Allah. Makanya seringkali kita ngomong ataupun kita bilang sama orang, awas lu, jangan, hati-hati kalau bicara, dicatat lu kan ya, seperti itu. Karena memang dicatat oleh Allah. Ahsainahum fi imamim mubin, di dalam loh mahfud, semuanya ada catatannya kan ya. Apalagi ayat itu kan turunnya itu ketika dulu sekelompok suku kan ya, di masa Rasulullah di Madinah. Kalau dalam tafsir itu ya suku Bani Salamah, yang saat itu dia ngadu kepada Rasulullah ya, meminta agar diizinkan oleh Rasulullah itu untuk dia bertempat tinggal lebih dekat dengan Masjid Nabawi, yang saat itu dia berada di pinggir-pinggir kota daripada Masjid Nabawi di kota Madinah sana itu. Kata Rasul, tak usah, justru yang lebih baik kamu jauh. Hanya Allah turunkan ayat itu di dalam surat Yasin ya, seperti itu. Jadi asar ini bekas-bekas, dampak-dampak kan ya. Dan asar ini yang paling banyak umumnya itu mayoritas datangnya dari para tabi'in kan ya. Tapi semuanya juga mencontohnya kan ya, ataupun rujukannya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini jadi di sini itu memuat 55 ya, mau'idhah, nasihat ataupun pengingat ya. Cuman terbagi yang 7 ini berupa khobar, yang sisa daripada dari 55 ini dari yang 7 ini berupa athar ya. Al-maqalatul ula ya, maqalah yang pertama dari 55 mau'idhah. Ruwiya anin nabi, lu ya kan langsung bahasanya diriwayatkan. Artinya enggak ada letelaturnya, itu enggak ada dari an itu an ini kan ya. Nah ini ya berupa khobar mestinya kan ya, langsung. Jadi kalau kita menemukan makolah-makolah ataupun menemukan ibarat-ibarat, kalimat-kalimat kan ya, sekalipun di dalamnya itu dia kalimatnya itu bentuknya dari nabi kan ya, tapi langsung kalimatnya anin nabi, itu namanya
khobar kan ya, khobar diberitakan. Jadi ya diibaratkan itu ada orang yang bilang kan ya dari Rasulullah kan ya, tapi dia nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, makanya langsung, ini dari Nabi loh, ini hadis Nabi. Kan biasa kita seperti itu kan ya bilangnya. Hadis Nabi seperti ini. Tapi kita nggak menyampaikan ini sumbernya dari mana. Kan, seperti itu. Itu namanya khobar kan ya. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu ya. Ya. Di sini disampaikan ya. Wal maitu ala firashi fi sabilillah wal maqtul duna malihi aidinihi aw damihi aw ahli wal maitu fi sijni ya. Wal maitu ala firashi fi sabilillah ya. Orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal maqtulu duna malihi ya, dan juga orang yang terbunuh ya, orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu nanti terbunuhnya matinya itu karena membela hak ataupun apa namanya ya membela apa yang dia punya, baik harta maupun diri. Mati di jalan Allah atau nanti yang disebut dengan syuhada ini kan memang aslinya itu orang yang dia merelakan, mengorbankan diri dan hartanya atau harta dan dirinya itu mati membela agama Allah ya. Dia mati di medan pertempuran karena membela agama Allah. Tetapi ada pahala dan juga pahala yang nilainya juga itu seperti orang yang berperang di jalan Allah fisabilillah, yaitu seseorang yang dia matinya membela haknya ya, baik itu hartanya, keluarganya ataupun kehormatannya ya. Ini termasuk orang-orang yang dia itu nantinya dia kalau seandainya mati dalam membela haknya seperti itu, dia mati membela ataupun mati fisabilillah. Artinya akan dapat pahalanya orang yang dia sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang perempuan yang akan dinodai kehormatannya oleh orang laki-laki ya. Tapi dia berusaha untuk membela diri ya, melindungi dirinya agar tidak sampai dirinya itu ternodai oleh orang laki-laki yang akan menodainya, yang akan mencelakainya ya. Ya. Orang perempuan itu atau si gadis itu kalau dia betul-betul ya, menjaga dirinya, melindungi dirinya dari kejahatannya orang ya, yang akan menodai dirinya ya, sampai dia akhirnya ngelawan, berontak, kemudian dia mati, nah, maka dia matinya dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Kenapa? Karena dia itu berusaha untuk membela haknya, membela dirinya. Dan itu harus sebenarnya. Ya. Jadi kalau ada orang perempuan itu yang akan dinodai oleh seorang laki-laki, ini harus sekuat mungkin dia harus bisa membela, harus pertahankan. Jangan hanya dia itu istilahnya pertahankannya hanya biasa-biasa saja. Kalau bisa harus betul-betul lindungi. Karena kata para ulama bahwa bagaimanapun seorang perempuan yang dipaksa oleh orang laki-laki untuk kejahatan itu kan ya, melakukan hubungan itu kan ya, sekalipun dia nggak mau menolak, tapi dia nggak bisa melawan, dia tetap berdosa. Kenapa? Karena hakikatnya dia juga merasakan itu tuh maksudnya. Ya kalau dalam bahasanya itu di awalnya minta tolong hansip, akhirnya kan hilang sip, jadinya kan gitu kan ya. Bahasanya kan seperti bahasa kasarannya. Makanya harus betul-betul kan ya. Bagaimana caranya? Sekalipun sampai dia mengorbankan nyawanya, jiwanya. Lah, orang perempuan yang seperti yang sudah menjaga dirinya, mempertahankan haknya, membela, melindungi dirinya itu dari kejahatan orang lain, kalau dia mati, dia meninggal, maka mati dalam keadaan
syahid, mendapatkan pahala fisabilillah. Termasuk orang yang menjaga haknya, hartanya. Ada orang yang datang ke rumah kita ingin merampok, ingin mencuri, ingin ngemaling kan ya. Kita jaga itu, kita lindungi kita kan ya. Kita lawan itu orang kan ya, yang ingin mengambil harta dari kita. Sekalipun kita nanti bertarung di situ kan ya, kemudian kita mati, maka kita akan mendapatkan pahala fisabilillah. Syukur-syukur kalau kita yang menang kan ya, dia yang mati. Kita pun juga tidak akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya. Itu namanya pembelaan diri. Karena pembelaan diri dari kejahatan orang lain itu hukumnya wajib kan ya, seperti itu. Wal maqalatul asyiratu, dan maqalah yang ke-10, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu haqqa alal aqil ayakhtara sab'an. Haknya orang yang berakal ini, atau kewajiban orang yang berakal, ayakhtara sab'an, ini harus memilih antara 7 hal ya. Jadi kata Ibnu Abbas di sini kan ya, beliau memberikan satu mau'idhah, nasihat, bahwasanya kewajiban orang yang punya akal, artinya kewajiban kita semua yang oleh Allah kita dikaruniai akal ya, itu ayakhtara sab'an minas sifat, harus bisa kita memilih 7 hal yang akan ada dalam kehidupan kita ini, yang kita hadapi dari sifat. Jadi kita ini nanti akan menghadapi 7 perkara ya, 7 perkara yang di situ memberikan ada perlawanannya ya. Perlawanan itu maksudnya ya, kita nanti akan menghadapi kalau enggak masa senang, masa susah, kalau enggak masa bahagia, masa sedih. Dan kita itu harus memilih di antara itu. Tidak boleh kita meninggalkan semuanya. Karena hidup ini pun pasti kita juga akan menghadapi perlawanan dari segalanya. Kita hidup ini akan mengalami proses. Ya, proses segalanya ya. Baik proses yang membawa kita pada jalan perubahan. Kalau kita sudah menghadapi, menjalani sebuah proses perubahan di dalam perjalanan kita ini, pasti kita nanti akan menghadapi, menemukan perlawanan yang kita hadapi. Kalau enggak kita nanti menghadapi masa-masa sulit, nah, kita satu saat nanti akan menghadapi masa-masa yang mudah. Kalau nanti kita menghadapi masa-masa yang senang, kita nanti juga akan menghadapi masa-masa yang susah. Pokoknya semua yang ada di dalam kehidupan kita ini pasti ada perlawanannya. Kalau ada langit mesti ada bumi ya. Ada siang pasti ada malam, ada matahari mesti ada bulan. Itu maksudnya. Ini adalah sebuah perlawanan. Karena perlawanan itu adalah keseimbangan di dalam kehidupan. Lah kata Ibnu Abbas di sini dikatakan bahwa kewajiban orang, setiap orang itu ya, orang yang dia masih punya akal yang sehat, ini ayakhtara sab'an, dia harus bisa memilih 7 hal ya, yang akan dia hadapi dalam kehidupannya ya. Minas sifati ala sab'an ya, harus memilih 7 hal dari sifat-sifat ala sab'an yang akan ada perlawanan ya, ada perlawanan juga 7 hal atau 7 perkara ya. Minas sifat, dari sifat tuqabilu tilka sifat, yang menjadi perlawanan itu nanti pada ke-7 sifat itu. Jadi dalam hidup ini kata Ibnu Abbas bahwa kita ini akan menghadapi 7 perkara yang ada perlawanannya juga dengan 7 perkara. Lah itu nanti yang harus kita hadapi, dan kita harus bisa memilih di antara ke-7 sifat ini yang menjadi perlawanan dengan sifat yang 7 yang akan menjadi antonimnya, perlawanannya, keadaan ataupun sifat yang kita hadapi ya. Pertama, al-faqru alal ghina ya.
Dalam hidup ini kita pasti akan menghadapi keadaan fakir dan juga keadaan kaya. Ya, kita harus mampu menghadapi kedua-duanya. Ya. Karena tidak selamanya orang itu sekalipun dia kaya, tidak selamanya dia berjaya. Suatu saat nanti pasti akan menghadapi masa-masa di mana dia itu akan mengalami miskin. Boleh saat ini orang yang kaya, orang yang dia berjaya, orang yang banyak harta, kaya raya kan ya. Ya, keadaannya dia tuh ya kaya kan ya. Tapi kita juga harus kan ya, harus mempunyai persiapan dan juga waspada bahwa suatu saat nanti keadaan itu pasti akan berubah. Karena setiap masa mesti ada keadaannya, dan setiap keadaan itu mesti berada di masa. Atau kalau dalam bahasa kitanya ini, setiap masa mesti ada orangnya dan setiap orang mesti ada masanya. Kehidupan kita ini pasti akan berubah, pasti akan berputar. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ya, setiap kesusahan mesti akan bersama dengan kesenangan. Ataupun setiap kesusahan mesti akan bersama dengan kemudahan, dan setiap kemudahan mesti akan juga didampingi dengan kesulitan. Nah, inilah sebuah keadaan yang akan ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Dan keadaan yang ada perlawanan dalam kehidupan ini ada 7 hal, kata Ibnu Abbas. Pertama, orang itu pasti akan menemukan di masanya, di waktunya itu keadaan dia jaya, kaya, dan suatu saat nanti dia akan menghadapi kefakiran, di mana dia itu sudah tak lagi menjadi orang yang jaya. Banyak dalam hidup ini kan ya, orang yang awalnya tuh kaya raya, akhirnya di masa depannya dia menjadi miskin, jatuh miskin karena mungkin bangkrut dalam usahanya. Lah, keadaan-keadaan seperti itu kita harus punya sikap-sikap yang imbang tuh maksudnya. Bagaimana cara kita untuk menghadapi di saat kita kaya, dan seperti apa pula kita akan menghadapi ketika kita sudah jatuh miskin. Ini yang harus kita juga persiapkan dan juga harus kita miliki di dalam diri kita. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al faqru syainun 'indan nas wa zainun 'indallah. Ya. Kata Rasulullah, kefakiran, kemiskinan ataupun ketidakmampuan seseorang di dalam hidupnya syainun 'indan nas. Secara umum memang itu merupakan satu celah, aib, keburukan di sisi manusia. Artinya semuanya, umumnya orang-orang ini tidak senang, tidak suka kalau hidupnya miskin. Jadi umumnya orang tuh dia nggak senang kalau hidupnya dia miskin. Semuanya itu rata-rata, sekalipun kita yang hadir di sini ingin hidup senang, ingin hidup kaya, ingin hidup banyak harta, ingin jaya. Siapa yang nggak senang kalau hidupnya itu bergelimangan dengan harta? Karena dia merasa bahwa dengan harta dalam hidupnya dia akan bisa segalanya, kan ya. Ya, karena apalagi orang-orang yang sifatnya material, kan ya. Orang-orang yang sifatnya itu ya hanya materi yang dipikirkan, kan ya. Justru dia beranggapan bahwa dengan harta, uang itu bisa segalanya. Tapi juga harus kita paham bahwa memang benar ya, bahwa semuanya ini membutuhkan uang. Dan uang itu bisa dibuat untuk segalanya. Tapi tidak semuanya kita raih dengan uang. Ya. Memang uang ini menjadi sesuatu hal yang sangat didambakan oleh setiap orang. Ya. Makanya kata Rasulullah bahwa umumnya orang itu dia tidak suka hidup dalam keadaan miskin. Dia tidak senang hidup dalam keadaan fakir, sehingga kemiskinan, kefakiran, keadaan seseorang ya yang dia alami ya, ataupun orang yang mengalami kefakiran dan kemiskinan ini dia menganggapnya syainun 'indan nas. Keadaan fakir seseorang itu dia akan menganggap itu adalah syainun 'indan nas, itu aib
di sisi manusia. Wa zainun indallah, tetapi kefakiran ini sekalipun dia aib di sisi manusia ataupun keburukan ya, pada setiap orang, tetapi zainun indallah, kefakiran ini menjadi perhiasan di sisi Allah. Allah lebih suka pada orang-orang yang fakir, pada orang yang miskin. Tetapi mereka yang miskin yang bersabar kan ya, bukan hanya miskin saja, tapi miskin yang menerima keadaan. Ya, makanya dalam keterangan itu bahwa kelebihan daripada orang fakir, orang miskin ini kan ya, itu doa-doanya mustajab, lebih dikabulkan oleh Allah daripada orang-orang yang kaya kan ya. Ya dalam artian bukan artinya kita itu sama sekali tidak mau untuk punya harta, tidak kan ya. Tapi yang dimaksudkan di sini itu tidak hanya kefakiran ya keadaan dirinya ya, tidak punya harta, tapi memfakirkan jiwanya ini untuk kecintaannya yang berlebihan kepada harta. Sekalipun dia hidupnya itu banyak hartanya, tapi tetap saja ya, harta yang dia punya, yang dia miliki itu tidak mempengaruhi dirinya, sehingga orang-orang seperti itu disebut sebagai fakir. Jiwanya itu sudah menghilangkan kecintaannya yang berlebihan terhadap dunia ya, karena memang nanti kan ya, orang yang dia terlalu terhanyut di dalam kesenangannya terhadap dunia, maka dia nanti akan menjadi orang yang hubud dunya. Nah, kalau sudah menjadi orang yang hubud dunia, orang yang pecinta dunia, maka dia akan jadi orang yang terus ambisi hidupnya itu untuk mendapatkan lebih banyak lagi daripada harta atau dunia yang dia inginkan ya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan ya, dari Nabi Muhammad SAW qala, beliau bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai orang-orang yang fakir, kata Rasulullah SAW, utullahu ridha min qulubikum, maka haruslah kalian itu memiliki keridhaan ataupun qanaah, menerima di dalam hati-hati kalian terhadap keadaan yang Allah berikan. Tadfaru bi thawabi fakrikum, kalau kita siapapun orangnya yang ridho, rela, qanaah terhadap keadaan yang Allah berikan padanya ya, kemiskinan, kefakiran yang Allah berikan padanya, maka Allah itu akan selalu memberikan pahala dalam keadaannya itu. Wa illa fala, tapi kalau dia tidak mau menerima, tidak mau berlapang dada terhadap keadaan ataupun kondisi yang Allah berikan padanya itu, kemiskinannya, kefakirannya, maka dia tidak dapat pahala. Jadi dengan cara menerima keadaan yang Allah berikan kepada seseorang ya, kefakirannya, kesulitannya, ini juga sudah akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala akan didapat oleh setiap orang itu tidak hanya harus dengan cara ibadah, tidak hanya harus dengan cara dia berbuat amal kan ya, tidak hanya harus dia dengan cara bersedekah, kemudian dia berinfak kan ya, atau sholat dan sebagainya. Tapi pahala pun juga akan datang dari Allah, akan didapat oleh seseorang kalau seorang itu dia mau menerima keadaan yang Allah berikan, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, qanaah, menerima terhadap apa yang Allah berikan saat itu, kefakirannya, kemiskinannya, kesulitannya. Ini pun juga merupakan satu ladang pahala bagi setiap orang ya. Jadi sekalipun seseorang itu dia bukan ahli ibadah, bukan ahli sholat, bukan ahli apa, tapi kan ya, dia menerima keadaan yang Allah berikan, selama hidupnya dia itu sudah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah dalam hadisnya, beliau mengatakan bahwa ya ma'syaral fuqara, wahai para orang-orang fakir, maka kalian harus bisa ridho dengan apa yang Allah tentukan berikan pada kalian, karena keridhaan kalian terhadap apa yang Allah tentukan pada kalian ini akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Rasulullah SAW. Tapi wa illa fala, kalau tidak ridho, rela, senang, suka
terhadap pemberian yang Allah berikan kepadanya, maka tidak dapat pahala. Ini yang pertama, yang akan selalu ada dalam hidup kita ini, yang akan selalu kita hadapi keadaan itu yang berlawanan, yang menjadi antonimnya, yaitu kita akan selalu menghadapi keadaan fakir dan juga kaya. Di saat kita kaya, maka tentunya kita harus bersyukur pada Allah, dan di saat kita miskin, di saat kita lagi tidak berjaya, kita harus bisa menerima dan bersabar. Pasti akan dihadapi dalam hidup ini. Siapapun akan mengalami itu kan ya. Sekalipun ya mungkin tidak terlalu mengalami miskin-miskin amat kan ya. Paling tidak mengalami sebuah perubahan. Karena hidup ini adalah sebuah proses perjalanan kehidupan manusia. Tentunya akan ada perubahan ya. Nah, di mana kita nanti akan berjaya satu saat, dan di mana kita nanti juga akan turun kan ya, rendah, tidak berjaya satu saat ya. Itulah yang harus ada persiapan dalam diri kita, bagaimana cara kita untuk menghadapi kedua keadaan itu yang saling berlawanan ya, yang saling berselisih kan ya, dalam satu keadaannya antara fakir miskin dengan di saat kita lagi kaya, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wadzillu alal azzi. Ada masa-masa seorang itu dia akan menghadapi keadaan yang menghinakan dirinya ya, yang biasanya mungkin dihormati orang, dihargai orang, ada nanti suatu saat dia itu justru akan dicuekin sama orang, akan hina dia, akan rendah. Lah itu jangan sampai kita tidak mau menerima tuh maksudnya ya. Jangan sampai kita itu nanti jengkel, tidak mau menerima yang biasanya kita mungkin kalau sama tokoh agama, kan ya biasanya kemana-mana itu selalu dihormati, dimuliakan oleh orang. Kan ya kalau salaman selalu dicium dan sebagainya. Nanti satu saat nanti, kan ya, kok seandainya tiba-tiba dia pergi kemana, justru orang nanti dia tidak mau untuk menghormatinya, menghargainya, dia malah justru mencuekinya, tidak menghargainya. Ini jangan sampai marah, ya. Karena pasti itu akan dialami setiap orang, ya. Tidak selalu kita sekalipun dihormati, dihargai orang, dimuliakan orang, tidak selalu selamanya kita akan seperti itu maksudnya. Mesti ada waktu-waktu, saat-saat kita justru direndahkan oleh orang lain, akan dihina oleh orang. Kita akan mengalami keadaan yang menghinakan kita. Adzillu alal izzi. Yaitu kita akan menghadapi masa di mana kita akan dihinakan orang, akan direndahkan orang, akan dicaci orang, dan juga ada masanya kita nanti justru akan dimuliakan oleh orang lain. Tidak selamanya orang yang dihinakan orang itu akan terus dihinakan. Mesti suatu saat nanti dia akan dimuliakan, dihargai oleh orang. Begitu juga tidak selamanya orang yang dia dihormati oleh orang lain, diagungkan, dimuliakan, tidak selamanya dia nanti akan mengalami seperti. Pasti suatu saat nanti dia justru akan dihinakan. Ya, ya sudah ada contoh dalam kehidupan baik dalam Al-Qur'an. Ya. Begitu dimuliakannya, diagungkannya Raja Namrud saat itu oleh kaumnya, tapi pada akhirnya, pada ujungnya Allah hinakan ya. Hina-hinanya karena dia harus mati dengan cara dipukul dengan sandal oleh kaumnya sendiri ya kan, dihinakan oleh Allah akhirnya kan ya, seperti itu ya. Dan begitu juga dalam sejarah itu sudah Allah contohkan kan ya, bagaimana dihinakannya seorang budak yang bernama siapa itu? Bilal bin Rabah kan ya. Dihinakan, bahkan jadi budak, direndahkan. Tapi ya kemudian oleh Allah dia diangkat derajatnya kan ya. Justru oleh Rasulullah SAW Bilal bin Rabah ini dijadikan muadzin pertama kali kan ya, di dalam sejarah kan ya, akan agama Islam kan ya, seperti itu. Ini kan satu bukti kan ya, bahwasanya dalam hidup ini kita akan selalu menghadapi satu hal, dua keadaan yang di situ saling berlawanan kan ya, yang di situ itu saling memberikan keseimbangan ya. Satu saat mungkin kita mengalami keadaan yang kurang menyenangkan buat kita kan ya, dan suatu saat nanti juga kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang justru membuat kita
senang lah. Kita harus pandai-pandai cara untuk menyikapinya kan ya. Bagaimana cara kita menghadapi ketika kita mengalami keadaan yang membuat kita ini tidak senang, tidak suka kan ya, ataupun kita menghadapi keadaan kita justru malah berada di bawah, kita merasa kesulitan kan, usaha tidak lancar, miskin dan sebagainya kan ya. Ya, itu bagaimana cara untuk kita menyikapinya, dan bagaimana pula cara kita untuk bersikap di saat justru Allah mengangkat kita, derajat kita. Segalanya itu, semuanya itu yang kita lakukan kan ya dalam kehidupan ini mendapatkan keberuntungan dari Allah SWT kan ya. Itu pun juga ada cara tertentu, cara kita untuk menyikapi agar kita terus bisa menyeimbangkan dan mensinergikan di dalam kehidupan kita ini, sehingga kalau kita mampu untuk menyeimbangkan dan mensinergikan, insya Allah kita akan terus selalu menjadi orang yang selamat dalam kehidupan kita ini, akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Yang mudah-mudahan saja kita akan selalu bisa untuk menyeimbangi ya dalam keadaan-keadaan yang kita hadapi. Yang jelas, yang pasti bahwa kita tidak akan selalu terus mengalami satu hal, satu kondisi saja, tapi kita akan selalu menghadapi kondisi dan keadaan yang berubah, karena hidup ini adalah sebuah proses perjalanan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin sampai ini saja dulu untuk jumpa kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini menjadi waktu yang terbaik di sisi Allah SWT, dan juga yang bisa memberikan kebaikan dan mengantarkan kepada hal-hal yang baik di dunia sampai kelak nanti di akhirat, sehingga kita akan tergolong jadi golongannya orang-orang yang baik di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tentunya orang yang baik itu juga akan ditempatkan di tempat yang baik oleh Allah di dunia, terutama kelak di akhirat, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekian dulu, terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.